Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Akang PT Panitia Industrial Online Training 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Akang PT Penanggung Jawab Kelompok 10 serta rekan-rekan Kelompok 10 yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya teman-teman, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kalimat tak kenal maka tak sayang. Maka di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Saya Nabila Tiara Albani selaku moderator yang akan memandu keberlangsungan acara pada hari ini. Selanjutnya kita kenalan dulu yuk sama kelompok 10. Yang pertama ada Kang Muhammad Fariza Rizky selaku ketua kelompok 10. Yang kedua ada Kang Muhammad Adi Fatwa. Yang ketiga ada Teh Ayu. Selanjutnya ada Teh Esa. Kemudian ada Kang Dimas. Lalu ada Kang Rizky, Kang Yoga, dan ada Kang Fauzan. Dan ada Terina. Lalu yang terakhir ada Teh Zawa. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga loh kelompok 10 itu mempunyai akun TTP penanggung jawab yang super kece, yaitu ada Kang Firji dan Teh Elsa. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan rangkaian kegiatan pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada pemaparan materi mengenai retorika. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Yang ketiga, mindset. Dan yang terakhir, problem solving. Yuk, langsung saja kita simak pemaparan materi mengenai retorika yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok 10. Kepadanya, kami persilakan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya Teh Nabila. Di sini saya dan rekan saya Ayu akan menjelaskan materi tentang retorika. Apa sih pengertian dari retorika itu? Retorika ini ada secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi ini berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Latin Yunani kuno dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Yunani kuno ini yang berarti retorica, artinya seni berbicara. Dan dalam bahasa Inggris, kata retorik ini katanya rhetoric, yaitu kepandaian berpidato atau berbicara. Nah, secara terminologi, retorika ini dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Bisa kita simpulkan bahwa retorika ialah cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang-orang yang mendengarkannya itu mengerti dan tergugah perasaannya. Nah, tujuan dari retorika ini itu untuk mempersuasi. Maksudnya mempersuasi ini yaitu untuk meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan dari topik yang kita bicarakan. Nah, fungsi dari retorika ini yang pertama ada mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khalayak. Yang kedua yaitu mass education, yaitu untuk memberi pendidikan. Yang ketiga yaitu mass persuasion, yaitu untuk mempengaruhi pendengar. Yang keempat yaitu mass entertainment, itu untuk menghibur pendengar. Nah, apa aja sih manfaatnya Kak Ayu? Ya, baik. Untuk manfaat retorika itu sendiri, yang pertama retorika menuntun pembaca dalam mengambil keputusan. Lalu mengajar pembaca dalam memilih argumen, kemudian mengajar penutur dalam mempersuasi. Dan yang terakhir, membimbing berbicara secara rasional. Untuk jenis retorika itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada monologika, yaitu ilmu tentang seni berbicara yang mana terdapat hanya satu orang yang berbicara. Contohnya itu seperti pidato, khutbah, dan lain-lain. Lalu ada dialogika, di mana dialogika ini diartikan sebagai ilmu tentang seni berbicara yang mana terdapat dua atau lebih orang yang mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Contohnya yaitu seperti tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya Rina dan rekan saya Zahwa akan menjelaskan materi kecerdasan emosional. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Jadi, kecerdasan emosional ini merupakan kemampuan untuk menilai, menerima, dan mengelola emosinya yang mengacu pada informasi akan hubungan juga mengendalikan, memahami diri sendiri atau orang lain, serta kesadaran untuk bertindak. Nah, berdasarkan penelitian, kecerdasan emosional atau EQ ini mempengaruhi hingga 80% yang bekerja pada tiap individu. Lalu, bagaimana cara kerja emosi? Yang pertama itu menerima rangsangan dari luar visual ke pendengar talamus, lalu indera pendengaran dari eksternal, hingga menjadi respon. Menganalisis makna yang diterima, mengaktifkan emosi. Nah, bila orang yang menerima rangsangan dari luar ini biasanya mengalami pembajakan amigdala seperti nangis. Nah, untuk tipe seperti ini tidak dulu dicerna, tetapi langsung merespon, hingga akhirnya menganalisis makna yang akan dikeluarkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri kecerdasan emosional? Yang pertama itu ada kesadaran diri, yaitu sadar akan emosi. Contohnya ketika sedang sedih, teman-teman harus tahu apa yang akan teman-teman lakukan dan sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada pengaturan diri atau pengelolaan emosi, yaitu menghibur diri saat teman-teman menerima desakan atau tekanan agar kita dapat menghadapi hal-hal berikutnya. Nah, pengaturan diri ini dapat dilakukan dengan menghibur diri. Lalu yang ketiga itu ada motivasi diri, yaitu harus fokus kepada
kepada tujuan masing-masing. Motivasi ini tidak hanya didapat dari dalam diri saja, tetapi bisa juga dari luar, seperti membaca buku. Lalu yang keempat itu ada mengelola empati, yaitu teman-teman harus memahami, mengenali, dan mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain. Lalu yang terakhir ada keterampilan sosial, yaitu keterampilan untuk membangun suatu hubungan atau tipe orang yang humble. Nah, untuk selanjutnya ini ada komponen dan sifat manusia. Ada apa aja nih, Tezawa? Baik, terima kasih Terina. Untuk komponen, ada 6 dasar komponen nih. Yang pertama ada intrapersonal, yaitu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mampu mengenal diri kita sendiri. Yang kedua ada interpersonal, yaitu hubungan komunikasi dengan orang lain atau timbal balik dengan orang lain. Yang ketiga ada adaptability, atau bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat ada strategi pengelolaan stres. Ketika stres, kita harus tahu nih bagaimana cara mengobati stres tersebut. Yang kelima ada memotivasi diri. Kita harus ingat kembali apa tujuan hidup kita. Dan yang keenam yang paling penting, kita harus terus berpikir positif. Untuk sifat manusia terbagi ke dalam 4 golongan nih teman-teman. Golongan pertama yaitu koleris. Kelebihan si koleris ini, dia cenderung memiliki jiwa pemimpin, tekad yang kuat, pemberani, dan gemar tantangan. Namun kelemahannya yaitu dia cenderung egois dan keras kepala. Yang kedua ada golongan sanguinis, golongan yang ceria, mudah bergaul, dan ramah. Namun kelemahan sanguinis ini, dia tidak teratur pada keuangannya dan cenderung tidak tepat janji. Yang ketiga ada golongan paling banyak di dunia atau golongan favorit nih teman-teman, yaitu golongan phlegmatis, cenderung pasif dan cinta damai. Dia juga pendengar yang baik. Namun kekurangannya karena dia memiliki keraguan yang sangat tinggi, dia cenderung sulit untuk mengambil keputusan. Golongan terakhir ada golongan melankolis. Kelebihannya yaitu lebih perasa, lebih teratur, dan lembut sifatnya. Namun kekurangannya dia itu cenderung pendendam dan cenderung kalau bahasa gaulnya itu baperan teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Rina dan Echa yang telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya adalah materi mengenai mindset. Mindset ini terdiri dari 2 kata, yaitu mind dan set. Kata mind yang berartikan pusat kesadaran yang menghasilkan pikiran, perasaan, ide, juga memori tentang segala macam hal. Dan kata set yang berartikan kemampuan dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, dari 2 arti kata tersebut, mindset dapat didefinisikan sebagai pola pikir seseorang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Mindset juga mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Tujuan mempelajari materi mengenai mindset adalah untuk memahami bagaimana cara memperlakukan teman-teman atau orang sekitar dengan baik, dan juga untuk mengetahui karakteristik dari setiap orang. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis mindset nih. Yang pertama ada fixed mindset atau mindset tetap. Mindset ini dimiliki oleh seseorang yang bersikap pasrah, terus menerima semuanya dalam satu keadaan. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki mindset seperti ini yaitu pertama terpaku oleh bakat, lalu mudah menyerah, dan sombong. Kedua ada growth mindset atau mindset berkembang. Nah, mindset ini dimiliki oleh orang yang ingin berubah dan mau untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki mindset seperti ini yaitu percaya diri, suka tantangan, lalu rendah hati. Oke, selanjutnya di pembahasan terakhir di materi mindset, yang pertama yaitu ada langkah pembentukan mindset. Pertama nih, mengamati kepribadian diri sendiri, lalu gambarkan mimpi kehidupan kalian, lalu merumuskan mindset kalian, evaluasi, dan terus bermotivasi. Oke, selanjutnya materi problem solving akan disampaikan kepada rekan saya. Padanya dipersilakan. Selanjutnya ada materi problem solving. Apa itu problem? Adalah yang menghasilkan suatu solusi atas masalah yang ada. Selanjutnya, ada tahapan problem solving. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, menganalisa masalah yang ada, penyebabnya seperti apa. Yang kedua ada mengembangkan solusi alternatif, resikonya apa saja. Yang ketiga itu menentukan solusi terbaik, pilih solusi yang mana lebih baik atau tingkat resikonya paling kecil. Yang keempat ada menerapkan solusi dan mengevaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu ada memperbanyak pengetahuan, yang kedua itu ada ubah pola pikir ketika memecahkan masalah, yang ketiga itu ada latihan penyelesaian masalah, yang keempat itu ada gunakan metode mapping, yang kelima itu ada strategi cara penyelesaiannya dan perspektif orang lain, yang keenam itu ada fokus pada solusi dan tingkat kemampuan komunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Dimas. Ternyata presentasinya menarik sekali ya teman-teman. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 10 yang telah memaparkan materi dan kepada Ahang Tetep, penanggung jawab kelompok 10 yang tidak ada habis-habisan memberikan kami ilmu. Tidak terasa juga nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya ya teman-teman. Jadi, jika kita ingin berretorika, kita harus dapat mengendalikan kecerdasan emosional kita sehingga mampu mengelola emosi yang mengacu pada informasi yang ada. Selain itu, kita juga harus memiliki mindset
mindset yang baik karena dapat mempengaruhi pola pikir. Jika sudah memenuhi ketiga aspek tersebut, maka kita dapat menemukan solusi dalam memecahkan sebuah masalah atau disebut dengan problem solving. Nah, semoga materi yang telah kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Saya selaku moderator juga meminta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.